Dalam hal berita tidak mungkin ada nasakh dan mansukh, yaitu penggantian. Karena ketika ada berita perihal gaib yang diganti atau dinasakh, konsekuensinya ada dua kondisi. Yang pertama, salah satu berita itu dusta, yang kedua berita itu salah lalu diralat. Dan kedua kondisi ini mustahil terjadi pada berita atau khabar yang bersumber dari Allah. Karena Allah tidak mungkin berdusta dan tidak mungkin ada berita dari Allah yang salah sehingga butuh diralat. Berbeda dengan aturan syariat, sangat mungkin terjadi nasakh. Misalnya sebelumnya diwajibkan lalu dicabut berita itu sehingga hukumnya menjadi tidak wajib. Demikian pula sebaliknya, awalnya haram lalu dihukum, lalu hukum itu diganti menjadi mubah. Al-Khatib menjelaskan, nasakh tidak boleh terjadi kecuali untuk fenomena yang mungkin terjadi dua versi seperti puasa, sholat, atau ibadah lainnya. Namun untuk fenomena yang tidak boleh terjadi kecuali satu versi seperti tentang tauhid, tentang sifat Allah, maka di sana tidak ada nasakh. Dan demikian pula berita umat masa silam yang Allah ceritakan tidak boleh ada nasakh di sana. Al-faqih wal mutafaqih. Jadi kenapa tidak ada nasakh dalam masalah akidah? Karena basis akidah itu apa? Khabar, berita ya. Seperti yang dulu sudah pernah kita bahas. Isi dari Al-Quran itu apa Pak? Ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Insya. Yang kedua khabar. Masih ingat kan? Kita ulangi di sini ya. Jangan dicatat Pak, karena pasti sudah ada catatannya ya. Isi Al-Quran ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Insya. Yang kedua khabar. Masih ingat gak insya itu apa Pak? Masih ingat Pak? Baik, kita tanyakan yang hafalannya paling kuat. Insya adalah pernyataan Quran atau dalil yang isinya perintah, kemudian apa? Larangan, lalu aturan. Itulah insya. Sehingga respon hamba terhadap insya adalah mentaati aturan, menjauhi larangan, mentaati perintah. Khobar itu apa? Berita. Dan respon hamba terhadap berita adalah membenarkan atau mendustakan. Kajian akidah ada di mana? Kajian akidah ada di khobar. Disinilah tema dari kajian akidah. Kalau kajian fikih, insya ini materi kajian fikih. Baik. Karena kajian akidah itu asasnya adalah berita dari Allah, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Maka berita seperti ini nggak boleh ada ralat atau ada penghapusan, ada nasakh, karena ada dua kemungkinan. Sehingga berita satu, berita dua. Berita dua menghapus berita satu, meralat berita satu. Berarti kira-kira gimana kalau berita dua meralat berita satu? Antara dua kemungkinan, berita satu ini dusta atau berita satu ini keliru. Bedanya apa? Kalau dusta disengaja, kalau keliru nggak disengaja. Jadi sebelumnya Allah tidak tahu, terus Allah memberitakan, ternyata keliru, lalu diralat oleh Allah setelah Allah tahu. Mungkin nggak? Nah, suci Allah jadi hal itu. Apalagi Allah berdusta. Allah menyampaikan tentang adanya janji bidadari di surga. Terus belakangan turun ayat yang mengatakan bidadari ditiadakan. Nah, gimana itu maksudnya? Mungkin nggak kayak gitu? Kenapa nggak mungkin? Oh, berarti yang kemarin dusta tuh? Tidak mungkin demikian. Maka yang namanya akidah tidak mungkin dinasakh. Baik. Istilah sekarang ya. Ada istilah
nasah, ada istilah nasih, ada istilah mansukh. Kalau nasah ini proses, nasih itu yang menghapus subjek, mansukh itu yang dihapus objek. Sehingga ini aturan, kalau nasih itu aturan baru, kalau mansukh aturan lama. Jangan dibilang kok pelin-pelan Pak, adanya nasah sehingga Allah buat aturan baru yang menghapus aturan lama, menunjukkan kesempurnaan kasih sayang Allah kepada hambanya. Sehingga yang dulunya berat dibuat lebih ringan, yang dulunya sulit dibuat lebih mudah, yang dulunya banyak dibuat lebih sedikit. Jadi meringankan beban bagi hamba. Dan dengan demikian maka keberadaan nasah itu sejatinya adalah kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya lebih sempurna, lebih banyak lagi. Dan ini akan membuat sang hamba bisa menyadari betapa cintanya Allah kepada hambanya. Dia peduli, sehingga awalnya dikasih aturan satu, hambanya keberatan, dikasihlah aturan yang lebih ringan, aturan dua. Di zaman sekarang mungkin tidak terasa, karena proses ini hanya terjadi di zaman wahyu. Semua proses ini terjadi apa? Di zaman wahyu. Semua proses terjadi di zaman wahyu. Sebab pasca zaman wahyu seperti ini tidak terjadi. Maka para sahabat bisa merasakan lebih ringan, lebih mudah, lebih gampang, karena mereka diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya perubahan aturan yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga dengan keberadaan syariat baru atau aturan baru yang menghapus aturan lama, dan itu membuat sahabat terasa lebih ringan, ini terjadi di zaman wahyu, mereka bisa merasakan pengaruhnya. Kita mungkin tidak bisa merasakannya karena sudah jadi terakhir. Tidak ada nasah dan mansukh di masa sekarang. Sebab manusia tidak punya wewenang apapun untuk mengubah syariat, walaupun mereka melakukan ijma. Karena ijma yang diakui adalah ijma di masa silam, dan tidak mungkin ijma itu bertolak belakang dengan dalil. Misalnya dibuat konsensus seluruh kaum muslimin, bagaimana kalau sholat kita tiadakan? Sepakat ya, sepakat. Gimana kira-kira Pak? Ya nggak berlaku, walaupun semuanya sepakat. Baik. Berbeda dengan aturan fikih tadi ya. Aturan fikih memungkinkan untuk adanya nasah, karena Allah berhak untuk mengubah aturan dia sesuai yang dia kehendaki. Maka Allah berhak untuk mengubah yang dulunya wajib jadi tidak wajib. Allah berhak untuk mengubah yang dulunya haram jadi mubah, dan seterusnya. Selanjutnya, karena kita tidak sedang belajar usul fikih tentang nasah, maka macam-macam nasah dan bagaimana proses nasah tidak kita detailkan. Yang penting kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan yang berbeda kepada hambanya, bukan karena pelin-pelan, tapi karena apa? Allah berikan keringanan kepada hambanya, dan itu menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah dan karunia Allah bagi hambanya. Selanjutnya, catatan ke-23, masalah akidah yang tidak disepakati ulama sangat sedikit. Ada beberapa masalah keyakinan yang diperselisihkan ulama, dan jumlahnya sangat sedikit. Setidaknya ada dua sebab utama yang mendasari munculnya perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Yang pertama, perbedaan mereka dalam menilai hadis
yang menjadi sumber akidah. Yang kedua, perbedaan mereka dalam memaknai dalil yang ada. Di antara yang dijadikan contoh adanya perbedaan pendapat dalam masalah akidah, yang pertama, fenomena apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah saat Isra Mi'raj ataukah tidak melihat. Terjadi perbedaan pendapat antara Aisyah dengan Ibnu Abbas. Meskipun mereka sepakat bahwa penduduk surga bisa melihat Allah. Yang kedua, siapa yang lebih mulia, Utsman atau Ali? Meskipun mereka sepakat tidak boleh mencela para sahabat. Sebagai konsekuensinya, saat ada orang yang berbeda dengan kita dalam masalah itu tidak terhitung sebagai penyimpangan atau kesesatan. Hanya saja, mengingat permasalahan akidah yang diperselisihkan para ulama sangat sedikit, hingga sebagian ulama menegaskan bahwa hakikatnya tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah akidah. Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Mahmud pernah menyebutkan, tidak ada perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam masalah akidah. Mereka semua sepakat dalam urusan akidah yang mereka terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat jelas. Berbeda dengan permasalahan hukum dalam kasus cabang yang memberi ruang ijtihad dan terjadinya perbedaan pendapat. Kemudian beliau menegaskan, hal kecil yang mereka perselisihkan seperti apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah atau masalah lainnya tidak memberi pengaruh terhadap kaidah umum di atas, karena perbedaan pendapat itu ada sebabnya. Bisa jadi ada sebagian sahabat yang memiliki ilmu yang tidak diketahui sahabat lainnya. Mauqif Ibnu Taimiyah bin Al-Asy'ariyah. Keterangan semisal disampaikan Dr. Abdurrahman Al-Barok. Para sahabat tidak berbeda pendapat mengenai masalah akidah dan mereka juga tidak berbeda pendapat dalam masalah sifat Allah. Demikian juga tidak berbeda pendapat dalam masalah takdir, status perbuatan hamba, dan status pelaku dosa besar. Kesepakatan ini tidak menutup adanya perbedaan pendapat dalam sebagian kasus seperti masalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah saat Isra Mi'raj. Sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai tafsir sebagian ayat. Baik. Jadi yang mau kita tegaskan di sini, kalau misalnya Bapak membaca sebagian buku akidah terus dibilang di situ ada permasalahan akidah, di sana terjadi perbedaan pendapat, maka kita dudukkan, kalaupun ada, itu sifatnya sangat sedikit. Dan saking sedikitnya sampai para ulama menganulir seperti tidak ada. Contohnya yang paling sering dijadikan pembahasan adalah apakah Nabi SAW melihat Allah atau tidak ketika Isra Mi'raj. Sebagian sahabat ada yang mengatakan beliau melihat Allah, dan sebagian sahabat ada yang mengatakan beliau tidak melihat Allah. Tapi semuanya sepakat bahwa kaum muslimin bisa melihat Allah kelak di surga. Tapi saat peristiwa Nabi SAW Isra Mi'raj melihat Allah atau tidak, dalam hal ini ada beda pendapat. Baik, sedikitnya masalah ini sampai seperti dianggap tidak ada. Makanya kalau saya tanya kepada Anda, dalam masalah, saya tulis saja masalah yang lebih umum, dalam masalah agama, antara yang beda pendapat dengan yang disepakati, begini aja, antara yang beda pendapat dengan yang disepakati, menurut Anda banyak mana Pak? Antara yang terjadi perbedaan dengan yang disepakati, menurut Anda banyak mana? Banyak yang disepakati. Contohnya? Katanya 5 jam. Contohnya apa saja? Sholat 5 waktu wajib, apalagi? Sholat zuhur itu ya pas waktu zuhur. Puasa wajib, puasa itu harus di bulan Ramadan, dan seterusnya. Jadi yang disepakati jauh lebih banyak. Kita boleh buat seperti ini. Jauh lebih banyak yang disepakati daripada yang diperselisihkan. Maka kalau ada orang yang belajar agama, kemudian dia
tiba-tiba kasih testimoni, kok isinya cuma beda pendapat. Karena kamu nonton yang viral, dan rata-rata video viral itu video yang isinya apa Pak? Tabrakan antara satu dai dengan dai yang lain, biar rame. Dan ada sebagian orang yang kerjaannya seperti itu. Sehingga sebab dia suka nonton yang viral, akhirnya yang muncul ya kayak tadi. Jadi kok beda apa-apa kok semuanya jadi beda. Akhirnya mutung. Ketika mutung, bodoh amat saya nggak mau belajar agama, dan dia akan menjadi manusia bodoh selamanya. Karena dia merasa ketika terlalu banyak yang beda, itu seolah-olah akan merepotkan dirinya. Ada salah satu dai, dia sebenarnya bukan orang penting, tapi dia sering bicara di depan. Dia bilang, yang menjadi sumber perpecahan umat itu ilmu fikih. Karena dalam ilmu fikih ini banyak sekali perbedaan pendapat. Terus gimana? Ilmu fikih jangan dipelajari. Tidak boleh pelajari ilmu fikih. Ya sudah, kita coret saja dari daftar ulama. Imam Syafi'i coret, Imam Ahmad coret, Imam Malik coret. Itu kan imam 4 mazhab, dan mereka beda antara satu dengan yang lain dalam berbagai macam pembahasan fikih. Kita coret. Ini sumber perpecahan umat. Subhanallah. Cuman kalau yang ngomong ini nggak paham agama, yang suka pindah-pindah ke situ Pak. Jadi ya melatih orang kayak gini buang-buang waktu. Tapi dari situlah kita bisa simpulkan kelompok ini benci ilmu. Jadi ada penampilan ahli ibadah tapi nggak senang ilmu, akhirnya nanti memberikan penilaian yang salah. Ya kalau sebatas motivasi orang untuk datang ke masjid, oke ya, kita sepakat. Dan itu yang dikuatkan adalah sisi ta'abbud, bagaimana mengajak orang untuk beribadah. Cuma yang sangat disayangkan, ada yang bersangkutan dia tidak menghargai ilmu yang itu menjadi warisan para nabi. Seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathu ilma. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa harta, tapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu. Dan orang ketika tidak belajar, salah satu yang dikhawatirkan, bodoh itu diantara yang mengkhawatirkan apa? Salah menilai. Salah menilai ini kan ada efek di mana dia mungkin menyudutkan, mencela, atau membenci sesuatu yang seharusnya dia cintai karena salah menilai. Andaikan orang ini diam, mungkin lebih aman. Dan inilah kondisi orang awam. Orang awam yang mereka bodoh agama memang nggak belajar ya. Dan dominan mungkin masyarakat kita seperti ini keadaannya. Bahkan ketika disuruh menyebutkan rukun Islam aja lupa. Rukun iman dia nggak tahu. Saking awamnya, sibuk hanya untuk urusan dunia. Tapi dia diam. Dia nggak banyak komentar tentang masalah agama. Berbeda dengan yang ini. Dia bodoh agama, tapi berpenampilan ahli ibadah. Dan di saat itulah dia berani untuk memberikan komentar. Karena itu kita sampaikan, kalau memang mau berpenampilan agama, menampakkan sisi keagamaan, ya seharusnya syarat utamanya adalah pahami agamanya. Baik, agar tidak salah menilai seperti itu. Nah, termasuk juga diantaranya adalah menyudutkan kaum muslimin karena menganggap dalam Islam terlalu banyak perbedaan. Ini salah. Dalam Islam yang disepakati jauh lebih banyak. Bukan terlalu banyak perbedaan, yang disepakati lebih banyak. Ada banyak sekali prinsip akidah, ada bahkan semua prinsip akidah seragam. Yang beda cuma contoh-contoh kecil yang tadi kita sampaikan.
Dan itu pun para ulama sudah memberikan toleransi. Menurut pendapat A, menurut pendapat B masih bisa ditoleransi. Jadi jangan sampai menyatakan dalam agama banyak perbedaan. Salah ya. Dalam agama banyak yang disepakati. Diulangi Pak. Dalam agama banyak perbedaan atau yang disepakati? Ini doktrin ya. Lepas Anda setuju maupun nggak setuju. Karena yang disepakati jauh lebih banyak. Ada perbedaan fikih memang banyak. Tapi yang disepakati jauh lebih banyak. Karena yang disepakati nggak ditulis semua. Sholat 5 waktu wajib atau tidak? Sepakat ya. Kapan batasan sholat subuh? Dari terbit fajar sampai terbit matahari. Kalau ada orang yang bangunnya telat sehingga jam 6 baru bangun, sudah terbit matahari, terus dikandani karo kancane sholat subuh kok telat, ada beda pendapat. Diakui kan? Dia tidak akan diakui. Sehingga yang disepakati sekian banyak, maka jangan sampai kita mengomentari belajar agama banyak perbedaan. Kita lanjutkan. Catatan ke-24, akidah Islam itu mudah. Pada asalnya mempelajari akidah yang lurus itu mudah. Yang membuat rumit adalah mempelajari syubhat dan penyimpangan yang tersebar di masyarakat. Allah menjadikan agama ini sebagai agama yang mudah, baik mudah dipelajari maupun mudah diamalkan. Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak menjadikan adanya kesulitan bagi kalian dalam agama. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Allah juga menegaskan bahwa Dia menurunkan Al-Quran dan Allah memudahkan untuk dipahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Masalah akidah merupakan materi yang paling prinsip dalam agama, sehingga tidak mungkin sulit untuk dipelajari atau dipahami. Kemudahan itu menjadi karakter ajaran Islam dan syariat yang Allah turunkan, mudah untuk dipahami dan mudah diwujudkan dalam kehidupan nyata manusia. Ketika ada orang yang menjelaskan masalah akidah namun sangat rumit sehingga sulit untuk dipahami, bisa kita pastikan bahwa itu bukan akidah Islam. Jika kita membahas akidah dengan pendekatan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, sangat mudah untuk dipahami. Pembahasan akidah menjadi rumit ketika harus meluruskan akidah yang menyimpang di masyarakat. Bapak pernah nggak mendengarkan penjelasan tentang makna La ilaha illallah? Kalau seseorang ingin mewujudkan La ilaha illallah secara utuh, maka yang harus dia kosongkan, yang harus dia lakukan adalah kosongkan hatinya dari segala sesuatu selain Allah. Gimana ya? Kebayang coba kosongkan hati Bapak dari segala sesuatu selain Allah, sehingga dicek gimana, sudah kosong belum? Pakai stetoskop. Apa bunyi denyutnya? Duit. Jadi kita kebingungan untuk memaknai La ilaha illallah. Kamu harus mengkosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Itu caranya gimana? Maksudnya gimana? Orang kesulitan. Ya maksudnya pokoknya apapun tuh Allah. Ya kalau itu kita sepakat. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberi rezeki dan seterusnya, kita sepakat. Tapi kalau dalam hati kita kosongkan segala sesuatu, yang ada hanya nama Allah, kita punya banyak memori. Siapa namanya si A? Oh saya tahu ini. Belum kosong hatimu dari siapa? Ini namanya siapa? Kenal? Kenal. Belum kosong hatimu dari Allah, dari selain Allah. Ya Raisa Isa. Mana dengerin yang ini? Saya ketika dengerin ceramah seperti ini, iya gitu, nggak bisa. Apakah sesulit itu? Padahal kalimat La ilaha illallah adalah apa?
kalimat yang paling utama dalam agama ini. Sehingga untuk penerapannya bisa disebut sebagai orang yang menerapkan la ilaha illallah 100% adalah ketika dia berhasil mengosongkan segala sesuatu selain Allah dalam hatinya. Bapak tahu siapa nama sebenarnya? Tahu siapa namanya? Mas Untung. Berarti Bapak belum menerapkan la ilaha illallah. Masih ada nama orang lain di hati Bapak. Gak bakalan mungkin bisa. Dan itu contoh bahwasanya pemahaman seperti ini bukan bagian dari Islam. Karena agama ini mudah. Kemudian agama ini dari sisi mulai dari dipelajari mudah, dipahami mudah, diterapkan juga mudah. Kita bisa bayangkan ya, andaikan syarat seorang mukmin naik tingkat, kamu akan bisa naik tingkat imanmu. Jadi semakin bertakwa, syaratnya harus bisa terjun payung. Kira-kira yang berhasil berapa persen? Hingga yang usianya sudah 60-an ke atas mikir, wah, ya. Maka takwa itu bisa diraih oleh usia berapapun, gitu. Dalam kondisi fisik seperti apa? Orang sakit bisa nggak semakin bertambah takwanya? Kapan itu? Kapan orang sakit bisa semakin bertambah takwanya? Saat dia semakin sabar, saat dia semakin dekat dengan Allah. Padahal mungkin amal sunnahnya tidak lebih banyak daripada yang sehat. Yang sehat bisa puasa sunnah, bisa puasa wajib juga. Yang sakit nggak bisa puasa wajib, nggak bisa puasa sunnah, mungkin nggak bisa tahajud, nggak bisa ke masjid, nggak bisa kajian, duduk di majelis ilmu. Banyak keterbatasan orang sakit. Tapi bisa nggak sih sakit ini semakin bertakwa? Bisa. Dia punya amal yang berbeda dengan amal kita. Yang sakit ini punya amal yang berbeda dengan amal kita. Amal apa itu? Sabarnya, tabahnya. Amal apa lagi? Ketika dia ridho dengan takdir Allah, maka semakin bertambah nilai takwanya, disebabkan karena dia punya amal yang tidak dilakukan oleh orang yang sehat. Demikianlah pertambahan nilai dalam masalah agama tidak bergantung kepada kekuatan fisik dan seterusnya. Anggota TNI misalnya ya, kalau mau naik pangkat kan harus ada syarat apa? Ujian ya. Kamu nanti kalau biar bisa naik pangkat harus terjun payung sekian kali, harus bisa nembak tepat sekian titik, nggak boleh meleset, harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa. Andaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih syarat seperti itu untuk kenaikan pangkat iman, maka akan banyak orang yang terambil, akan ada banyak orang yang tersingkirkan. Tapi itu tidak ada dalam agama kita. Maka disinilah kita bisa melihat betapa Islam itu adalah agama yang mudah. Dan nah kemudian kita juga sampaikan di sini pembahasan akidah menjadi rumit ketika harus meluruskan akidah yang menyimpang di masyarakat. Seperti kemarin ya, ilmu ada berapa Pak? Masih ingat? Satunya ilmu apa? Ilmu takrir. Ilmu takrir itu apa? Ilmu yang sifatnya linear, prinsip. Jadi belajar yang benar-benar saja itu namanya ilmu takrir. Sudah ada catatannya? Sudah kan? Yang kedua ilmu apa? Rudud. Apa itu ilmu rudud? Bantahan. Kepada siapa? Orang yang menyimpang. Mana yang lebih sulit? Yang kedua ini. Karena kalau mau membantah orang yang menyimpang, berarti kita perlu kenali dulu penyimpangannya apa, latar belakangnya bagaimana, kemudian kita luruskan. Dan ketika meluruskan pun ada pendekatannya. Bagaimana pendekatan untuk bisa meluruskan ini? Nah, itu kan butuh effort yang lebih. Karena di sini kerjanya lebih banyak. Kerjanya lebih
Itulah yang disebut dengan ilmu rudud. Makanya ketika kita fokus belajar ilmu takrir, ini sudah cukup dan ini yang lebih ringan. Akidah tentang asma wa sifat. Kita percaya dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita percaya Allah adalah Rabbul Alamin. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sulit enggak Pak untuk dipercayai, Pak? Enggak sulit. Tapi kalau kemudian ada yang menjelaskan, Allah itu kayak apa sih? Allah itu tidak di atas, tidak di atas, tidak apa lagi? Tidak kuasa, tidak maha kuasa. Semua didahului dengan kata tidak. Seperti prinsipnya Mu'tazilah atau kelompok-kelompok menyimpang dalam menerapkan asma wa sifat. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan ke 25. Catatan ke-25, akidah itu pertengahan atau wasatiyah. Akidah Islam tidak ekstrim sebagaimana ajaran menyimpang lainnya. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Surat Al-Baqarah ayat 143. Umat pertengahan merupakan umat terbaik. Karena itu semua ajarannya juga terbaik, tidak ekstrem kanan maupun kiri. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini ketika Allah jadikan umat ini sebagai umat pertengahan, yaitu yang terbaik, maka Allah istimewakan dengan syariat yang sempurna, prinsip beragama yang lurus dan paham yang paling jelas. Tafsir Ibnu Katsir. Berikut daftar beberapa kasus akidah yang membuktikan bahwa akidah Islam Ahlus Sunnah selalu di pertengahan. Yang pertama, masalah asma wa sifat. Ahlus Sunnah mengimani semua nama dan sifat Allah sesuai yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis sahih, sebagaimana makna zahir sesuai kebesaran dan keagungan Allah. Sementara itu, kelompok Ahlul Kalam mereka melakukan tahrif atau penyimpangan terhadap nama dan sifat tersebut. Di saat yang sama ada kelompok Mu'tazilah yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Pelaku pertamanya adalah Hisham bin Al-Hakam Ar-Rafidi. Jadi nanti Bapak bisa buat kayak tabel lah ya. Tabel mungkin ada 3 kolom atau 4 kolom ya. Ini ekstrim 1, ini ekstrim 2, yang ini Ahlus Sunnah. Ini sekarang untuk kasus pertama tentang asma wa sifat, ini ya, tentang masalah asma wa sifat. Ekstrim 1 ini takwil, taktil. Yang ini cenderungnya menolak. Ekstrim 1 ini cenderung menolak. Jadi misalnya nggak mau mengatakan Allah punya tangan. Sebaliknya ekstrim 2 taktil. Ini cenderungnya memvisualisasi dengan apa yang pernah diindra. Tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk, dan seterusnya. Ahlus Sunnah kan pertengahan, tidak ekstrim kiri maupun sebelahnya. Sehingga Ahlus Sunnah menetapkan asma wa sifat Allah sesuai dengan nas, tapi tidak melakukan taktil, tidak menyamakan. Sehingga Ahlus Sunnah menetapkan tanpa menyamakan. Menetapkan tanpa menyamakan. Ini apa sih Pak? Kok istilah tahlil, taktil rumit banget. Kan ilmu rudud ini. Kalau Anda cuma ini saja, ilmu takrir tadi ringan ya. Tapi kalau sudah ilmu rudud tadi apa?
untuk bantah meluruskan yang menyimpang, maka perlu mengenali istilah-istilah yang terjadi pada kelompok menyimpang tadi. Baik, asma wa sifatnya mungkin paling rumit di antara pembahasan yang lain. Makanya kalau sudah belajar tauhid asma wa sifat itu banyak yang pusing. Ya sebenarnya kalau cuma belajar takrirnya gampang, tapi kalau sudah bicara rudud rumit. Baik, kita beralih ke masalah yang kedua. Coba lihat di buku ya. Yang kedua, masalah perbuatan hamba. Ahlussunnah meyakini bahwa hamba memiliki kehendak ketika berbuat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Di saat yang sama, Ahlussunnah juga meyakini bahwa semua yang terjadi di alam ini di bawah kehendak Allah. Aliran yang ekstrim dalam hal ini adalah Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah meyakini bahwa semua perbuatan manusia terjadi tanpa kehendak Allah, sehingga perbuatan manusia di luar takdir Allah. Sementara Jabariyah menganggap bahwa hamba seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang, sama sekali tidak punya kehendak. Nah, kita tulis lagi ya. Yang kedua, dalam masalah apa tadi? Perbuatan hamba. Di sini ada dua kelompok menyimpang. Satunya apa? Qadariyah. Yang satunya Jabariyah. Ini keyakinannya apa? Nolak takdir. Jadi perbuatan hamba itu Allah tidak menakdirkan sama sekali. Kebalikannya yang ini. Kalau Jabariyah keyakinannya apa? Berlebihan menetapkan takdir. Jadi hamba itu seperti apa? Wayang yang dikendalikan oleh dalang, sehingga pada saat Sengkuni menyerang Gatotkaca, ya ora ketemu ya. Saya ngerti soalnya. Sehingga ketika ada pertarungan antara si A dan si B, kemudian ini membunuh, siapa yang menggerakkan wayang? Siapa yang menggerakkan dalang? Maka wayang ini tidak disalahkan. Kabeh nanti ketika ditumpuk dalam satu tempat, campur dari siji antara nih kelompok 1 dan kelompok 2. Tapi Ahlussunnah di titik pertengahan menetapkan bahwa hamba punya kehendak yang dari situlah dia akan dihisab, dan di saat yang sama Ahlussunnah meyakini semua yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah Ta'ala, karena ini adalah kerajaan Allah. Kok bisa Pak menggabungkan kayak gitu? Bisa ya. Dan itu akidah yang bertahan selama ribuan tahun, yang berbeda dengan akidah Qadariyah dan Jabariyah. Ya, kita lihat contoh yang lain. Yang ketiga, antara janji dan ancaman. Ahlussunnah meyakini bahwa ada janji Allah berupa surga dan kenikmatan, juga ada ancaman Allah berupa siksa dan hukuman. Ahlussunnah seimbang dalam khauf atau rasa takut dan roja, rasa harap. Sementara ada kelompok yang terlalu besar berharap janji sehingga merupakan ancaman. Akibatnya mereka tidak takut akan dosa. Mereka merasa iman mereka tetap utuh walaupun berbuat maksiat, seperti kelompok Murji'ah. Sebaliknya, ada kelompok yang terlalu berlebihan dalam menyikapi ancaman, sehingga terlalu berlebihan dalam menilai pelaku perbuatan dosa, seperti kelompok Wa'idiyah atau Khawarij. Jadi nama lain dari Khawarij adalah kelompok Wa'idiyah. Dari kata al-wa'id. Al-wa'id itu artinya apa? Ancaman. Murji'ah punya prinsip, sejahat apapun manusia tidak akan mengurangi imannya. Jadi kalau ada orang berbuat zina, minum khamr, membunuh, dan aneka kejahatan yang lain, menurut Murji'ah itu tidak akan mengurangi imannya. Kebalikannya Khawarij. Khawarij kalau ada pelaku dosa besar, kafir, kekal abadi selamanya. Ahlussunnah di mana? Di pertengahan. Tidak terlalu ekstrim dalam menyikapi
ancaman, sebagaimana pula tidak terlalu ekstrim dalam menyikapi janji. Sehingga ahlu sunnah pertengahan di antara dua kelompok menyimpang ini. Karena itulah kita belum menyadari bahwasanya keberadaan akidah wasatiyah yang diajarkan oleh ahlu sunnah ini disimpangkan oleh manusia, menyimpang bercabang. Maka karena menyimpang itu jumlah penyimpangannya lebih banyak. Karena itu Nabi SAW ketika beliau membuat garis lurus ya, lalu beliau membuat apa? Garis bercabang di kanan dan di kiri. Dan garis bercabang ini nempel dengan garis lurus. Sehingga aneka kelompok ini nempel dengan Islam. Maksudnya nempel dengan Islam gimana Pak? Atas nama agama. Menggunakan sebagian pembahasan agama untuk menyimpangkan orang ke jalan yang berbeda. Misalnya Murji'ah atau kelompok Rafidhah Syiah ya. Kelompok Syiah atas nama Ahlul Bait. Ahlul Bait itu bagian dari agama bukan? Bagian dari agama. Orang yang menjadi keturunan Nabi SAW, dia punya posisi istimewa. Tapi berangkat dari itu ngajaknya menyimpang ke sebelah. Nanti dalam masalah keadilan Allah seperti yang ditawarkan oleh Qadariyah, Allah itu maha adil. Maka tidak mungkin seorang hamba berbuat maksiat sementara itu adalah takdir Allah kemudian nanti dihukum. Ini tidak sesuai dengan keadilan Allah. Atas nama keadilan Allah menyimpang dari masalah takdir, jadilah Qadariyah. Terus seperti itu. Disinilah kita bisa lihat bahwa penyimpangan yang terjadi di kalangan umat itu menggunakan label agama. Makanya orang liberal ya, yang berani mengatakan semua agama sama, giliran mereka diminta, kenapa kamu nggak pindah agama saja? Oh, tidak mau, saya tetap Muslim. Dengan harapan berangkat dari sebagian ajaran Islam itu kemudian disimpangkan dalam rangka untuk mempengaruhi orang lain. Baik, coba kita lihat kasus yang lain, yang keempat. Yang keempat, menilai status seseorang yang berbuat dosa besar. Ahlus sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar telah melakukan kesalahan besar, hanya saja tidak keluar dari Islam. Aliran yang ekstrim dalam hal ini adalah Khawarij, Mu'tazilah, dan Murji'ah. Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar keluar dari Islam dan kelak di akhirat dia kekal di neraka. Mu'tazilah meyakini bahwa pelaku dosa besar ketika di dunia statusnya tidak mukmin dan tidak kafir, namun kelak di akhirat dia kekal di neraka. Murji'ah meyakini bahwa pelaku dosa besar tidak akan berkurang imannya. Nanti ada berapa kelompok ya? Ada 4 ya. Berkaitan dengan status pelaku dosa besar. Ada 4. Apa saja Pak? Ahlus sunnah. Kalau Khawarij gimana? Pelaku dosa besar langsung kafir. Kemudian Mu'tazilah gimana? Pelaku dosa besar ada 2 hukum. Kalau di dunia nggak jelas. Disebut dengan al-manzilah bainal manzilatain. Kedudukan di antara 2 posisi. Kafir tidak, mukmin tidak. Murji'ah tidak berkurang imannya. Sehingga orang berbuat maksiat segede apapun, menurut Murji'ah imannya utuh, tidak berkurang. Jadi model-model ekstrim seperti ini, Ahlus sunnah di mana? Di pertengahan. Tidak ekstrim seperti Murji'ah dan tidak ekstrim seperti Khawarij dan Mu'tazilah. Sekarang kita lihat menyikapi Ahlul Bait. Yang kelima, menyikapi Ahlul Bait. Ahlus sunnah menghormati Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait, namun tidak memutuskan mereka.
Aliran yang ekstrim dalam hal ini adalah kelompok Syiah dan Nasibah. Kelompok Syiah memutuskan Ahlul Bait dengan beragam tingkatan pemputusan hingga ada yang sampai menyembah Ahlul Bait. Sebaliknya, kelompok Nasibah beranggapan bahwa Husain bin Ali adalah pemberontak yang berhak untuk diperangi. Baik. Nanti Bapak saya kasih tugas ya. Tugasnya banyak ya. Tabel ini tolong dilengkapi. Kita tadi kan sudah bahas 5 ya. Sehingga Bapak nanti kami kasih tugas untuk bahas tentang kuburan. Bagaimana menyikapi kuburan yang benar. Realita apa yang ada di kelompok ekstrim kiri dan ekstrim sebaliknya. Lalu bagaimana pemahaman Ahlussunnah tentang kuburan. Berikutnya nomor 2 tentang jin dan demit. Tak tulis demit saja ya. Ya. Apa sebutan yang benar? Gendruwo atau demit? Pokoknya memedi ya. Ini kelompok 1 bagaimana, kelompok 2 bagaimana, yang pertengahan bagaimana. Kemudian tentang roh, arwah. Ada kelompok apa yang benar bagaimana. Dan 3 ini ya. Sehingga mungkin nanti butuh penelitian di lapangan. Yang paling gampang ya ikut saparan kemarin ke kakak. Ada banyak sekali keyakinan yang menyimpang. Mungkin saya tambahkan di sini yang keempat tentang ngalap berkah. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2 dan Ahlussunnah bagaimana? Dan baik, ini bisa jadi tesis kalau mau diseriusi dan mengukur seperti apa kira-kira akidah yang ada di tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai catatan yang ke-25. Insyaallah berikutnya akan kita lanjutkan. Tinggal sedikit lagi ya, pengantar akidah selesai. Lalu masuk ke bab berikutnya adalah